Selamat siang Tribuners. Kembali lagi bersama saya Tumin Ulangi, wartawan Pos Kupang yang bertugas di Kabupaten Nagikeo. Tribuners, sejak tadi pagi pemerintah Kabupaten Ende, Kabupaten Nagikeo, dalam hal ini Bupati bersama dengan rombongan termasuk dengan Kepala BI Bank Indonesia NTT dan juga beberapa off-taker yang ada di Kabupaten Nagikeo ini melakukan peninjauan terhadap potensi alam yang ada di Kabupaten Nagikeo, terutama potensi persawahan yang ada di dataran Bai ini. Nah, beberapa destinasi sudah dikunjungi dan para rombongan ini kemudian melihat secara langsung pengembangan produktivitas padi di dataran persawahan Bai ini. Nah, di depan kita ini sudah ada Bapak Kepala BI NTT. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pos Kupang dan Tribuners. Jumpa lagi dengan saya. Jadi kemarin kami datang dari Kupang untuk bersama-sama dengan Bapak Bupati dan seluruh jajaran, termasuk Profesor Firdaus dan juga teman-teman dari Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan high level meeting terkait dengan inflasi atau TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Jadi kami sangat apresiasi kepada Bapak Bupati dan juga Profesor Firdaus dan juga Bapak Kepala Biro Perekonomian Sekda Provinsi NTT. Ada beberapa hal yang kami tekankan di dalam TPID itu. Yang pertama adalah bagaimana tim pengendalian inflasi ini bekerja secara optimal sehingga inflasi di Kabupaten Nagikeo ini bisa stabil. Karena tantangan global dan juga tantangan nasional sekarang ada di inflasi, sehingga kita harus benar-benar melakukan pengendalian terhadap inflasi daerah. Walaupun memang Kabupaten Nagikeo tidak termasuk di dalam kota yang diukur inflasinya, tetapi tetap kita harus melakukan kegiatan atau proses untuk pengendalian inflasi. Nah, ada 4 kata kunci di dalam pengendalian inflasi ini. Yang pertama adalah ketersediaan dari bahan-bahan pangan dan bahan pokok, kemudian keterjangkauan harga. Ketiga itu adalah kelancaran distribusi dan juga bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan seluruh jajaran untuk berkomunikasi secara efektif kepada masyarakat. Jadi 4 hal ini perlu dilakukan secara simultan sehingga harga-harga di pasaran tetap terjangkau dan terkesediaan adanya barang-barang di pasaran. Kemudian yang kedua, hal yang sangat penting juga kami lakukan di sini adalah bagaimana membangun Kabupaten Nagikeo ini menjadi lumbung pangan nasional. Jadi kalau kita lihat petanya sekarang ada lebih kurang 3.500 hektar sawah yang ada di kota Bai ini ya dan di sekitarnya. Ini tentu menjadi potensi yang sangat luar biasa. Dan kami sangat apresiasi Bapak Bupati dengan seluruh jajaran sudah bekerja sama dengan IPB. Dalam hal ini hadir Wakil Rektor IPB dan juga Profesor Firdaus dengan jajaran. Begitu juga bekerja sama dengan PAI, jadi PT Pandawa Agri Indonesia yang mengembangkan beras Mbai. Nah, apa yang berbeda dari beras ini? Beras ini adalah asli dari Nagikeo, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu tidak adanya treatment khusus seperti pemutih, pengawet, begitu ya. Sehingga beras ini yang memang sudah dibudidayakan di Nagikeo ini, yang memang disukai dan enak, menjadi beras premium, ya. Begitu juga menggunakan potensi masyarakat petani di sini. Jadi tidak saja dia itu enak, tetapi juga adalah produksi dari Nagikeo. Kemudian yang juga sangat hebatnya dari produksi ini adalah dia produktivitasnya meningkat dari rata-rata 3 ton per hektar menjadi 4 sampai dengan 4,5 ton per hektar. Artinya apa?
petani bisa menikmati peningkatan produksi. Saya kira ini sangat penting buat Nagekio sebagai lumbung padi nasional. Nah, kami tentu mengapresiasi juga bagaimana nanti masyarakat di sini bisa mengembangkan tidak hanya 106 hektar yang saat ini bisa menjadi 3.500 hektar atau malah mungkin sudah ada ekstensifikasi terhadap sawah yang ada di Nagekio ini. Saya kira itu beberapa hal nanti tentu Bank Indonesia akan terus mensupport bagaimana Nagekio menjadi lumbung padi dan juga menjadi program unggulan atau inovasi dari TPID di Kabupaten Nagekio. Saya kira itu, terima kasih, sampai jumpa Tribuners. Ini apa namanya, kan tadi kan sempat melakukan tinjauan lapangan. Nah, ini ada beberapa permasalahan seperti akses permodalan dan juga terkait dengan beberapa sarana seperti penggilingan yang memang masih terbatas. Ini ketika nanti ada pengembangan sampai seperti yang Pak Kepala BI mengatakan sampai 3.500. Nah, ini apa dukungan konkret yang mungkin bisa diintervensi oleh BI sendiri? Ya, saya lupa tadi bahwa di dalam pengembangan beras embai ini tidak saja menggandeng PAI, jadi Pandawa Agri Indonesia, tetapi juga melakukan pembiayaan dari Rabo Foundation. Yang tentunya teman-teman sudah tahu atau Tribunal sudah tahu bagaimana Rabo Bank merupakan induk dari Rabo Foundation ini. Nah, kalau kita lebih lanjut lagi berbicara bagaimana ke depannya untuk pengembangannya, kami siap dari Bank Indonesia bekerja sama dengan OJK, DJPB dan juga pemerintah provinsi untuk membuat ekosistem pembiayaan. Jadi perbankan di NTT siap untuk melakukan pembiayaan. Apalagi KUR kita targetnya tahun ini adalah 2,8 triliun dengan bunga 3%. Saya kira ini menjadi salah satu prioritas pengembangan pembiayaan di Kabupaten Nagekio. Jadi jangan khawatir, ekosistem pembiayaan kami akan siapkan sehingga pola kemitraan seperti ini bisa dari hulu sampai hilir bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, tadi ada proses penggilingan atau rice mill unit ya, yang tadi sudah kita lihat milik perorangan. Saya kira kedepannya mungkin tidak hanya milik perorangan, bisa juga kita bentuk kelembagaannya, apakah berupa koperasi, kelompok tani dan lain sebagainya. Ini juga sangat layak kami biayai dari sisi perbankan, apakah itu menggunakan pola KUR atau bukan pola KUR. Jadi tidak ada masalah terkait dengan pengembangan ini. Jadi saya yakin ke depan pengembangan beras embai ini menjadi sangat luar biasa, dibantu oleh ekosistem pembiayaan yang kita siapkan di Bank Indonesia maupun dengan stakeholder di Kota Kupang. Demikian. Nah, ini Pak Kepala, ini kan beras embai ini kan sedang merangkak naik untuk mengembangkan produktivitas sampai ke daerah-daerah. Nah, ini apa harapan kedepannya terhadap peningkatan produktivitas beras embai ini kedepannya? Ya, kalau kita lihat dari supply chain beras yang ada di NTT ini, sebagian besar konsumsi beras kita disediakan oleh Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita bisa menyiapkan pangan di NTT sendiri sehingga tidak impor dari daerah lain, itu kita seperti salah satunya adalah embai ini, itu 3.500 hektar. Itu tentu akan menjadi porsi yang luar biasa kalau kita kembangkan dengan bagus begitu, untuk mengurangi ketergantungan kita dari daerah lain di dalam membangun atau menyediakan beras di NTT. Saya kira ini ide yang sangat luar biasa dan perlu kita dukung sepenuhnya. Baik Tribuners, terima kasih Pak Kepala BI NTT sudah mampir bersama kami di Fanpage Pos Kupang. Semoga apa yang dicita-citakan baik oleh pemerintah, BI dan seluruh stakeholder yang mendukung pengembangan produktivitas beras embai di Kabupaten ini bisa terwujud ke depannya. Terima kasih, selamat siang, salam sehat untuk kita semua.